Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mas Cikal. Mas Joshua, ini BI akan mengadakan RDG hari ini di tengah isu tapering dan juga tingginya inflasi Amerika Serikat. Bagaimana prediksi Anda hasil dari RDG ini? Ya, kalau kita based on pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia dalam beberapa RDG terakhir ini, bahwa stance kebijakan moneter Bank Indonesia hingga akhir tahun ini ataupun mungkin dalam jangka pendek ini tetap arahnya akan pro growth, ya, dalam artian BI belum akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunganya hingga akhir tahun ini, mengingat bahwa kondisi dari nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, meskipun memang ada ruang dari sisi inflasi, tapi ekspektasi inflasi memang kedepannya kecenderungannya memang meningkat, ya, sehingga pertimbangan untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia ini relatif cukup tinggi, dan melihat juga dampak dari pengumuman tapering sebelumnya dan juga pergerakan di pasar keuangan relatif juga tidak terlalu berlebihan reaksi dari pasar, sehingga hal itu yang menyebabkan rupiah cenderung stabil dan juga volatilitasnya juga relatif rendah. Oke, neraca perdagangan kembali surplus ya dengan ekspor yang memecahkan rekor. Ini bagaimana dampaknya terhadap rupiah? Ya, seperti yang kita lihat juga bahwa tren kenaikan harga komoditas dan juga pemulihan dari global ini cukup memberi kontribusi, ya, pada peningkatan ekspor. Sementara di sisi lainnya impor meskipun meningkat tapi peningkatannya belum cukup signifikan, sehingga makanya neraca perdagangan kita di bulan Oktober yang lalu kembali mencatatkan level yang cukup tinggi. Nah, tapi memang dampaknya sendiri pada rupiah tentunya dengan adanya surplus neraca perdagangan tersebut, ini juga akan berimplikasi pada potensi bahwa neraca transaksi berjalan pun juga ini berpotensi untuk mengalami surplus ataupun mungkin defisit kecil, gitu ya, sehingga tentunya ini akan berimplikasi lagi pada potensi dari surplus neraca pembayaran secara keseluruhan tahun ini, sehingga dengan adanya ekspektasi tersebut, cadangan devisa pun juga diperkirakan akan relatif meningkat, dan ini akan berimbas juga pada salah satu hal yang akan menopang rupiah, bahwa tidak akan mengalami pelemahan yang cukup signifikan hingga akhir tahun ini. Oke, Mas Joshua, hampir semua data perekonomian di kuartal 3 ini sudah dirilis ya. Pendapat Anda bagaimana, lalu bagaimana dengan data perekonomian full year? Ya, memang ini sudah diperkirakan sebelumnya, ya, bahwa di kuartal ketiga ini cenderung akan lebih melambat dibandingkan kuartal kedua, meskipun lebih tinggi dibandingkan kuartal 1. Tapi kalau kita melihat beberapa leading indicator ekonomi di awal kuartal keempat ini menunjukkan tren yang cukup perbaikannya cukup signifikan, ya. Pertama, kita lihat dari sisi mobilitas masyarakat. Google Mobility sudah mengarah ke arah positif untuk beberapa tempat tujuan aktivitas masyarakat, dan di selain itu juga kalau kita lihat beberapa data seperti indeks kepercayaan konsumen, lalu juga penjualan eceran, ya, ini menunjukkan tren yang positif, dan apalagi juga PMI manufacturing juga kembali rebound di bulan Oktober, sehingga kami meyakini bahwa di pertumbuhan ekonomi kuartal keempat ini akan relatif lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga, sehingga secara keseluruhan full year tahun ini kita perkirakan masih akan berada di kisaran 3,5% hingga 3,6%. Oke, baik. Untuk pekan ini bagaimana pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika? Ya, seperti yang kita lihat pada hari ini, rupiah cenderung melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat setelah rilis data retail sales, ya, tadi malam, yang dan juga industrial production yang memang cukup positif, ya, dan ini mengonfirmasi kembali data sebelumnya, data inflasi yang memang relatif juga meningkat. Tentunya dengan adanya tren positif dari data ekonomi Amerika Serikat, tentunya ini akan kembali lagi mendorong ekspektasi dari pelaku pasar bahwa The Fed berpotensi untuk mempercepat kenaikan suku bunganya di tahun depan, sehingga
ini terimplikasi ataupun akan terindikasi dari kenaikan dari US Treasury yield dan juga penguatan dari dolar indeks ya. Sehingga tapi kami lihat bahwa di sisi lainnya untuk upside faktornya pun juga cukup banyak tadi ya, terkait dengan trade balance, lalu juga kemarin ada pembicaraan antara Joe Biden dengan Xi Jinping ya, sehingga ini memberi sentimen positif juga, sehingga saya pikir rupiah akan bergerak cukup terbatas ya di 14.200, 14.300 dalam pekan ini. Sampai akhir tahun akan seperti apa, Mas Joshua? Apakah bisa ditutup sampai di bawah 14.000? Ya, kalau kita mempertimbangkan dari real effective exchange rate-nya rupiah terhadap dan dibandingkan dengan mata uang lainnya, sebenarnya kita masih memiliki kecenderungan menguat ya. Tapi mengingat tadi bahwa implementasi dari tapering ini sudah di depan mata dan juga kecenderungannya bahwa yield US Treasury ini cenderung meningkat, sehingga memang itu agak membatasi ya untuk rupiah kembali di bawah 14.000 seperti level penutupan di akhir tahun lalu. Sehingga kami melihat bahwa kecenderungannya masih akan cukup stabil di kisaran 14.100 hingga 14.300 hingga akhir tahun ini. Oke, kalau untuk terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya bagaimana pergerakan rupiah, Mas Joshua? Ya, terhadap mata uang Asia lainnya saya pikir memang untuk beberapa currency ya kita cukup diuntungkan, karena pertama kondisi dari karena sebagian besar dari sisi balance of payment dan juga current account deficit di emerging countries memang relatif juga cukup rendah, tapi mempertimbangkan faktor fundamental yang relatif cukup kuat bagi Indonesia, kita melihat juga bahwa terhadap beberapa mata uang Asia lainnya kita masih relatif cukup menarik ya. Dan kalau kita bandingkan dengan seperti penutupan hari kemarin bahwa rupiah cenderung menguat terhadap Philippine peso dan juga terhadap Malaysian ringgit ya. Jadi makanya secara umum memang rupiah masih relatif cukup baik, karena tingkat depresiasinya terhadap dolar Amerika Serikat pun juga dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya secara tahun kalender itu pun juga depresiasinya pun juga relatif lebih kecil. Jadi artinya ini juga mengindikasikan bahwa against mata uang Asia lainnya rupiah relatif juga lebih baik. Oke, naiknya inflasi AS ini kan mengakibatkan yield obligasinya juga naik. Ini bagaimana dengan nasib yield obligasi Indonesia? Iya, memang kalau kita lihat secara tahun kalender rencana kenaikan rencana tapering dari The Fed yang juga direspon dengan kenaikan dari US Treasury yield ini juga tentunya berdampak ya pada pasar obligasi global, termasuk juga yield obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun secara tahun kalender pun juga kurang lebih naik sekitar 35 basis point tahun ini. Nah, tapi kalau kita melihat ada beberapa seri yang sebenarnya ataupun investor belakangan ini cenderung melirik ataupun masuk kepada tenor-tenor yang cenderung lebih pendek ya, karena tadi mempertimbangkan risiko dari tapering, mendekati tapering, dan juga apabila ada potensi kenaikan suku bunga The Fed yang lebih cepat dari perkiraan. Dan di samping itu juga kami juga melihat masih bahwa benchmark series ya yang berpotensi menjadi benchmark series di tahun depan ini pun juga masih menjadi pilihan. Jadi sekalipun memang ada kenaikan dari yield obligasi pemerintah Indonesia ataupun SUN, tapi secara umum juga kenaikan yield dari SUN ini pun juga tidak lebih signifikan ya, karena investor domestiknya baik perbankan, insurance dan juga pension fund ini masih terus mengoffset penurunan ataupun penurunan kepemilikan dari investor asing, sehingga makanya dampak kepada yield-nya pun juga tidak terlalu signifikan. Baik, terima kasih Mas Joshua atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede. Pemirsa, demikian Idea Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cikal Mutazam, mewakili rekan Rolando Sambuaga, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.